Anda kembali di Top News. Pemirsa, Muhammad Hisyam meninggal dunia diduga akibat bullying atau perundungan di sekolahnya SMP Negeri 19 Tangerang Selatan. Kasus perundungan yang berakibat meninggalnya korban sudah kerap terjadi di banyak sekolah. Mengapa perlindungan anak dari kekerasan di sekolah tidak berjalan? Suasana duka masih menyelimuti rumah duka Muhammad Hisyam di Kampung Ciater Maruga, Tangerang Selatan. Muhammad Hisyam adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, Banten yang meninggal dunia setelah sempat dirawat sepekan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Hisyam dirawat karena menderita luka serius di bagian wajah dan kepalanya, diduga akibat dikeroyok oleh teman-temannya di areal sekolah. Kuasa hukum keluarga korban Alfian Aji menyebut Hisyam sempat menjalani perawatan intensif selama sepekan di Rumah Sakit Fatmawati akibat menderita luka di bagian wajah dan kepalanya, diduga karena terkena benda tumpul. Pengakuan daripada pihak keluarga korban itu bahwasannya dia itu dikeprok kepalanya itu menggunakan kursi besi. Namun kejanggalannya itu terjadi saat keterangan daripada pihak sekolah yang mengatakan bahwa Hisyam itu hanya didorong kepalanya, dijedotkan pada kursi besi. Sedangkan logikanya kalau misalkan dia itu dijedotkan dengan hanya dijedotkan kursi besi, otomatis jidatnya saja yang benjol. Tapi pada faktanya di atas ubun-ubun ini yang benjol. Pihak keluarga menyebut Muhammad Hisyam sudah mengalami perundungan beberapa kali sejak masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Diah Puspitarini, pola umum tindakan perundungan memang terjadi sejak masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, yang pertama kami sudah menyampaikan ke berbagai pihak, terutama sekolah-sekolah ya Mbak, bahwa awal dari bullying itu memang terjadi ketika masa siswa baru masuk begitu ya. Kemudian nanti di bulan September, bulan Oktober, dan bulan November itu adalah puncak dari bullying di sekolah. Kenapa? Karena rata-rata di bulan itu kan anak-anak sudah mulai adaptasi, interaksinya sudah mulai bagus. Kemudian kalau tidak kita amati, itu juga akan nanti akan ada kelengahan ya, di mana mungkin yang merasa kuasa ini dia semakin menurun, dia semakin berkuasa, mendominasi dan lain sebagainya, sehingga bullying terjadi. Nah, memang kami sedih ya, kenapa ini terjadi lagi di sekolah. Harusnya sekolah itu sudah bisa menerima dan juga melakukan pemetaan dari awal, serta kalaupun ada anak yang melapor ya harus segera direspon, Mbak. Kita tidak bersepakat bahwa bullying itu ya sederhana saja, tapi semua bentuk bullying itu adalah kriminal. Yang artinya semua laporan terhadap bullying, tentang bullying itu juga harus direspon, begitu ya. Polres Tangerang Selatan telah memeriksa sejumlah guru dan siswa SMP Negeri 19 Tangerang Selatan untuk mengungkap kasus meninggalnya Muhammad Hisyam. Dalam hal tersebut, kita juga sudah melakukan pemeriksaan, Mbak, terhadap teman-teman korban dan beberapa guru-guru untuk menentukan faktanya terhadap terduga pelaku atau terduga orang yang melakukan perbuatan. Kita juga sudah ambil keterangan beserta dengan keluarganya juga. Kita juga saat ini, pagi ini, hingga siang ini kita juga masih ke beberapa rumah sakit karena memang korban berobat di 2 rumah sakit. Kita juga masih menunggu dari pihak rumah sakit untuk memberikan keterangan. Kita juga melibatkan para ahli, di mana nanti fakta-fakta yang ada dari hasil penyelidikan akan kita konsultasikan kepada ahli yang berkompeten di sini, di mana ada UPTD PPA, KPAI, dan beberapa ahli pidana juga untuk membuat terang suatu perbuatan di sini. Sebelum kasus Muhammad Hisyam ini, kasus bullying yang mengakibatkan korban meninggal dunia sudah terjadi di sejumlah sekolah. Di antaranya pada 30 Mei 2025 di SDN Macini Sawah 1, Makassar, Sulawesi Selatan, korban Muhammad Raja Afnan, siswa kelas 6, meninggal setelah dirawat 5 hari. Pada 14 Juli 2025 terjadi di SMAN 6 Garut, Jawa Barat.
Korban pria Nailureda Torik, usia 16 tahun, ditemukan meninggal dunia 14 Juli 2025 diduga bunuh diri akibat perundungan. Dan pada 11 Oktober 2025 terjadi di SMP Negeri 1 Geyer Grobogan, Jawa Tengah. Korban inisial ABP, usia sekitar 12 hingga 13 tahun, juga meninggal akibat perundungan. Di sekolah sejatinya ada tim pencegahan tindak kekerasan, namun dalam praktiknya tidak efektif. Ya, jadi begini, kan ada tim TPPK, Mbak, ya, tim penegakan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Itu sudah ada sesuai dengan Permendikbud-Ristek-Dikti. Nah, mungkin tiap sekolah TPPK-nya berbeda-beda. Nah, di sekolah ini mungkin ya apesnya barangkali karena memang tim TPPK belum siap bekerjanya seperti apa, sehingga kalau ada laporan itu harusnya bagaimana. Tidak hanya sekedar sosialisasi saja loh ya untuk anak-anak itu. Mereka harus diberikan pemahaman bahwa, hei, kamu yang pernah mendapatkan bullying, jangan hanya diem. Kamu berani ngomong, berani lapor juga. Dan yang dilapori juga harus sigap. Dan teman-temannya kalau melihat bullying ya harus diingatkan, jangan diam saja. Ketika ada bullying dan kita diam, itu sama saja membiarkan kejahatan terjadi. Harusnya kan mindset-mindset seperti itu sudah harus disampaikan gitu ya kepada anak-anak, sehingga mereka sudah tahu bahwa wah, ini bullying itu nggak dianggap remeh loh. Itu satu. Yang kedua, juga harus ada kebijakan sekolah di mana kalau ada bullying itu segera ditindak. Ya, ditindak kemudian sekolah itu bisa nggak menegakkan hukuman pada pelaku bullying itu, Mbak. Menurut KPAI, kasus bullying pada anak di sekolah harus menjadi catatan serius karena meski sudah ada regulasinya, ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tentu ini menjadi catatan gitu ya, bahwa sistem perlindungan anak di satuan pendidikan terutama di sekolah tersebut berarti menjadi pertanyaan, berarti belum bisa berjalan secara optimal meskipun sudah ada regulasi yang mengatur terkait dengan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kasus bullying di sekolah bukan hal sepele, tapi kerap tidak dianggap serius oleh pihak sekolah. Harus ada mekanisme pertanggungjawaban yang lebih tegas agar pihak sekolah menjalankan fungsi perlindungan anak dari potensi kekerasan di sekolah.